didukung oleh Baik, syukur dan jazilan Anda masih bersama kami di Hasanah Islam Metro TV. Masih bersama saya Hamdan Al-Kafi dan juga Prof. Nazaruddin Umar. Langsung dari Masjid Al-Khairiyah Menara Syirah di PIK 2. Dan kita masih membahas bagaimana keutamaan surah Al-Fatihah dan juga keutamaan fadilah-fadilahnya. Prof, kali ini saya ingin menggarisbawahi terkait dengan seandainya surah Al-Fatihah ini ditimbang bandingkan dengan keseluruhan surah-surah lainnya, maka Al-Fatihah ini timbangannya 7 kali lipat. Sementara ada 113 surah lainnya, dan surah lainnya bukan arti tanpa keutamaan. Bagaimana Anda menjelaskan tentang hal ini? Ya. Itu memang ada riwayatnya. Begitu padatnya surah Al-Fatihah. Kalau ditimbang seluruh ayat dalam Al-Quran, ya, berapa ayat dalam Quran itu 6.666 ayat, ya. Dikurangi 7 ayatnya surah Al-Fatihah. 7 ayatnya surah Al-Fatihah itu lebih berat timbangannya daripada 6.659 ayat. Bahkan ada lagi riwayat lain mengatakan bahwa kalau seluruh kitab suci yang pernah ada, seandainya ada kitab sucinya Nabi Adam sampai kepada kita selain Taurat, Injil, Zabur, Quran, maka timbangannya surah Al-Fatihah itu lebih berat daripada semuanya yang lain itu. Nah, inilah hebatnya surah Al-Fatihah. Maka itu tidak sah salat itu kalau tidak dibaca Al-Fatihah pada setiap salat, ya. Maka itu fardu ain setiap orang untuk membaca, menghafal surah Al-Fatihah. Kalau ayat-ayat lain ya cukup yang perlengkapan salat aja. Satu ayat sudah bisa itu. Jangan dicicil, ya. Misalnya surah Al-Fatihah itu kan 7 ayat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Baru bismillahirrahmanirrahim. Kenapa enggak sempurna? Nanti rakaat keduanya kita sambung lagi. Enggak bisa. Pembacaan surah Al-Fatihah itu tidak boleh dipotong. Semuanya 7 ayat itu harus dibaca. Bahkan kalau kita melihat dalam kitab Imam Syafi'i, ya, Bapak Ibu sekalian, dan ada hadisnya, ya. Jadi kalau ada orang yang tidak membaca basmalah dalam Al-Fatihah pada waktu salat, itu batal salatnya menurut Imam Syafi'i. Ya, kan ada orang mengingkari basmalah sebagai ayat pertamanya. Langsung alhamdulillahirabbil alamin. Pertama, itu kurang jumlah ayatnya surah Al-Fatihah. Menjadi hanya 6, padahal Quran mengatakan sab'ul matani minal Quran, 7 ayat dalam Al-Quran yaitu surah Al-Fatihah. Nah, kalau dikurangi basmalah, jadi menurut Imam Syafi'i tidak sah salatnya orang yang tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim ayat pertamanya paling intinya surah Al-Fatihah. Kalau ada orang yang tidak membaca, itu batal salatnya. Tapi kalau ada orang yang membaca dalam hati, seperti yang dilakukan oleh Imam Malik, itu ada riwayat yang mengatakan seperti itu. Boleh, maka itu di mazhab Malik itu begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dibaca seperti itu, bisik-bisik. Karena Nabi juga ada riwayatnya yang mengatakan seperti itu. Tapi mazhab Syafi'i mayoritas itu baca basmalah. Justru intinya Al-Fatihah itu adalah ayat pertamanya. Masa mau mengingkari? Nah, enggak rugi kita baca basmalah. Ya, jadi mazhab yang berlaku di Madinah itu mazhab Malik, ya kan? Tapi mazhab berlaku di Mesir, di Indonesia, di Asia Tenggara, ya, di beberapa mayoritas negara Islam yang lain, yaitu membaca keras Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita jangan saling menyalahkan. Ada dalilnya kok. Nah, kita lihat apa intinya surah Al-Fatihah. Itu penuh dengan kasih sayang Tuhan, kan, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam, Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Kok double? Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanir-Rahim lagi, kan? Apa redundant? Enggak. Jadi
Nanti kita akan bahas itu ya, bahwa Ar-Rahmanir Rahim pada basmalah itu memberikan penjelasan bahwa Allah as a person, Allah sebagai lafzul jalalah Ar-Rahmanir Rahim. Tapi Ar-Rahman Rahim yang ayat ketiganya itu memberikan penjelasan tentang Rabbun. Apa perbedaan Allah dengan Rabbun? Kalau Allah itu lafzul jalalah, kalau Rabbun itu ya tugasnya pemelihara kan. Rabbun itu pengasuh, pemelihara, pendidik, penyayang, ya, pengayom. Itu namanya Rabbun. Jadi kalau misalnya saya sebagai pribadi maupun sebagai Menteri Agama, ya. Jadi itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah yang kita maksudkan sebagai Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kapasitasnya Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allahnya as a person itu Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian Rabbun, ya, kapasitas lainnya Allah sebagai pemelihara, pengasuh juga sebagai Ar-Rahman Rahim. Jadi kalau saya boleh berikan ilustrasi, ya, Nabi Muhammad SAW itu sebagai pribadi penuh kasih sayang. Tapi Nabi Muhammad sebagai kepala pemerintahan kota Madinah, sebagai presiden lah, itu tetap juga pengasih dan penyayang. Jadi baik dirinya pribadi maupun tugasnya, fungsinya sama-sama sebagai pengasih penyayang. Jadi yang pertama itu memberikan penegasan Allah sebagai Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yang kedua, Rabbun tetap juga Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi tidak ada ayat-ayat yang sinonim dalam Quran dalam arti redundant. Redundant itu apa artinya? Kalau bahasa Inggris itu redundant itu mubazir kata-kata. 31 fabi ayyi alai rabbikum tukatiban. Sama kan redaksinya, Bu. Tapi pemaknaannya tidak sama. Konotasinya, distingsinya, stressing pointnya tergantung pada ayat sebelumnya. Itulah yang kita sebut dengan pembedaan fabi ayyi alai rabbikum tukatiban. Yang pertama dan yang sampai ke 31. Berapa kali Bismillahirrahmanirrahim dalam Quran? 114 kali. Pemaknaan 114 kali itu enggak ada yang sama. Basmalahnya surah Al-Fatihah tidak sama artinya pemaknaan Bismillahirrahmanirrahimnya surah Al-Baqarah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim surah Ali Imran punya stressing point tersendiri, tidak sama dengan Bismillahnya surah Al-Maidah atau surah An-Nisa. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu walaupun berulang-ulang, tetapi ditentukan pemaknaannya oleh konteks ayat yang dibukanya. Jadi gitu, hebat Quran itu. Hebat, maha hebat Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Jadi susunan Quran yang sedemikian rupa itu pertanda bahwa itu bukan kitab biasa. Tercermin dari surah Al-Fatihah, coba kita lihat. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi kita diminta untuk bertahmid. Kepada siapa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Alamin jamak di situ kan tidak disebut Rabbul Alam. Jadi ada alam jamak di situ. Ada alam syahada, ada alam barzah, ya, ada alam mulk, ada alam jabarut, macam-macam. Apa itu alam? Kullu ma siwallah, semua yang bukan Allah itu disebut alam. Berarti banyak alam, makanya itu Tuhan kerajaannya itu bukan hanya kerajaan alam dunia ini, tapi di langit, alam gaib juga, dia semua yang berkuasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuhan mengasuh, memelihara semuanya. Ya, itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kita akan bahas pada detail ayat per ayat nanti surah Al-Fatihah itu akan sempurna pemahaman kita. Prof, terima kasih terkait dengan bagaimana keutamaan dan fadilah dari surah Al-Quran. Sedikit banyak tadi sudah tercerahkan kita ya Bapak, dan masih banyak lagi. Nanti di segmen selanjutnya kami akan memberikan waktu kepada para jemaah di sini untuk bertanya langsung kepada Prof Nazar. Pemirsa tetap bersama kami di Hasanah Islam Metro TV.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.